إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah. Pembahasan selanjutnya dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Berkata pensyarah Syekh Muhammad Khalil Harras bahwa makna ayat Allah tabaraka ismu rabbika fa innahu minal barakah. Kalimat tabaraka adalah dari kalimat barakah sungguhnya. Bimakna dawamul khairi wa kathratuhu. Maknanya adalah terus-menerus dalam keadaan memiliki kebaikan dan sangat luas kebaikannya. Kemudian kalimat dzil jalali adalah sahibul jalal wal 'azamah subhanahu wa ta'ala. Sahibul jalal, pemilik kemuliaan, wal 'azamah, pemilik keagungan. Alladzi la syai'a ajalla wa la a'zama minhu, yang tidak ada yang lebih agung dari dia dan tidak ada yang lebih mulia dari dia. Adapun ikram, alladzi yukram atau yakram amma la yaliqu bihi, yang dimuliakan, disucikan dari apa yang tidak pantas daripadanya. Ini yang tidak pantas bagi Allah disucikan. Seperti ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak. Yahudi menyatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Karena ini tidak pantas bagi Allah, maka Allah katakan dengan kalimat subhana wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ini makna ikram juga demikian, dimuliakan. Maha mulia Allah, tidak mungkin dia memiliki anak. Maha mulia Allah, tidak mungkin dia begini. Berarti kalimat ikram maknanya adalah mulia, disucikan dari semua yang tidak pantas baginya. Dan makna kedua, yukrim, bermakna maha memberi. Seperti kalimat karim. Ini orang itu dikatakan karim kalau dermawan. Allah Subhanahu wa taala disebut ikram, maha memberi. Yani Allah Subhanahu wa taala yukrim ibadahu shalihin. Allah memuliakan hamba-hamba yang saleh dengan pemberian-pemberian. Bi anwa'il karamah, dengan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lam. Sekarang apa hubungannya antara ikram dengan makna kemuliaan atau memberikan kemuliaan dan ikram dengan makna memberi? Kenapa satu kalimat maknanya dua, kemuliaan dan pemberian? Maka dijawab kaitannya antara kemuliaan dengan pemberian adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hambanya sesuatu dengan kalimat ikram, maka itu menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hamba-hambanya Allah berikan karamah, Allah berikan kemuliaan-kemuliaan, itu juga pemberian-pemberian dari Allah. Seorang wali min awliyaillah biasanya diberikan karamah.
yang kemudian diplesetkan sampai makna keramat, yang keramat kemudian maknanya adalah berbagai macam keanehan-keanehan. Padahal semua pemberian Allah yang menjadikan dia mulia itu karamah. Seperti diberinya ilmu kepada dia sehingga dia menjadi berwibawa, itu juga karamah. Ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang menjadikan dia mulia, maka itu juga karamah. Dan di antaranya memang sesuatu yang terjadi dalam keadaan di luar akal. Itu juga karamah termasuknya. Tapi itu salah satu yang kadang ada, kadang tidak ada. Bukan berarti kalau tidak ada dia bukan wali. Dia tetap wali. Allah berikan kemuliaan-kemuliaan dalam berbagai macam bentuk yang lain. Maka ikhwan fillah azakumullah, berarti pemberian Allah tadi adalah dalam rangka memuliakan hamba tadi. Tetapi tentunya bukan hanya materi. Kalau pemberian materi tidak berkaitan dengan masalah kemuliaan, artinya materi dalam artian dunia, maka itu sama sekali tidak berkaitan dengan kemuliaan. Sehingga ada seseorang yang kafir penentang Allah, Allah beri kekayaan. Karena itu bukan kaitannya dengan kemuliaan. Tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang membuat kemuliaan seperti ilmu, ibadah, taufik, dan segala macam yang berkaitan dengan din, dengan agama, dan berkaitan dengan sesuatu yang menjadikan dia mulia. Ayat berikutnya, fa'bud wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah berfirman, beribadalah kepada Rabbmu, wastabir, dan sabarlah. Wastabir maknanya sabar dan terus sabar. Sabarlah terus menerus dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada samiyya, ada sesuatu yang sepadan dengan Allah. Ayat dalam surat Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat hal, walaupun itu adalah kata tanya, tetapi maknanya bukan pertanyaan, maknanya adalah pernyataan. Berarti soal seperti ini adalah pertanyaan dalam bentuk menyatakan sesuatu. Ya, ini pertanyaan inkari disebutnya. Soalul inkari, soal pertanyaan, tapi pertanyaan mengingkari. Apa ada yang seperti Allah? Artinya jawabannya sudah jelas, tidak ada yang seperti Allah. Kalimat samiyya itu artinya adalah yang sepadan dengan Allah. Dan wallahu alam, bisa jadi bahasa Indonesia pun diambil dari bahasa Arab ini. Sama. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau melihat ada yang sama dengan Allah? Ada yang sama dengan Rabb yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia? Sebagaimana ayat Allah dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya kufu, satu pun. Kufu juga maknanya sama. yakni kalimat samiyah juga, kalimat kufu juga artinya sepadan, setimbang. Apakah ada yang sepadan dengan Allah? Apakah ada yang sekufu dengan Allah? Kemudian ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan bagi Allah nid. Ini kalimat yang ketiga. Kita dapatkan kalimat samiyah, yang kedua kalimat kufu, yang ketiga kalimat nid. Maknanya kurang lebih. Yang pertama yang sepadan, yang kedua yang sekufu, yang ketiga nid artinya tandingan-tandingan. Fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian sendiri tahu tidak ada yang sebanding dengan Allah. Kalian sendiri tahu karena memang fitrah manusia pasti akan berkata, pencipta dengan yang diciptakannya tidak akan sama. Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Sedangkan makhluk seluruhnya, apapun bentuknya, kayak apapun tingginya, tetap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Khaliq dengan makhluk yang mencipta dengan ciptaannya tentunya tidak akan sama. Maka Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini peringatan bagi musyrikin yang mereka berdoa kepada berhala atau berdoa kepada orang-orang mati.
Maka Allah katakan, apakah kamu mau membuat tandingan bagi Allah? Apakah kamu mau menyamakan kuburan ini, patung ini, orang mati ini dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu samakan dalam hal ibadah yaitu doa? Fala taj'alu lillahi andada. Wa minan nas, ayat berikutnya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah dan mencintainya seperti mencintai Allah. Sekarang mengambil tandingan-tandingan disamakan dalam apa? Dalam cinta. Kalau tadi disamakan dalam masalah ibadah seperti doa atau lainnya secara umum, sekarang Allah khususkan tentang masalah cinta. Wa minan nas, di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai sekutu-sekutu, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Mencintai seperti mencintai Allah adalah cinta ibadah. Apa cinta ibadah? Cinta yang membawa dia menghambakan diri kepadanya. Menghambakan dirinya kepada sesuatu yang dicintainya. Ini tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta kepada manusia, cinta kepada harta, cinta kepada apapun pasti akan ada batas, yaitu selama dia tidak menentang Allah. Karena dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Selama tidak menghalangi cinta kepada Allah. Selama dia masih dicintai Allah. Kalau ternyata tidak dicintai Allah, maka cinta tadi kepada orang tadi berubah jadi benci. Cinta dia karena Allah, karena dia saleh. Tiba-tiba dia menjadi kufur. Tentunya berubah jadi benci. Anak sendiri dimusuhi, bapak sendiri dimusuhi, ketika masalahnya adalah satu di barisan muslimin, satu di barisan musyrikin. Seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya melawan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy siapa? Orang-orang Quraisy adalah sesuku dengan mereka, dengan Rasulullah dan para muhajirin. Masih ada yang satu suku, satu kabilah, satu saudara. Abu Bakar mengejar-ngejar anaknya, dan seorang sahabat lain membunuh pamannya. Karena barisannya berbeda. Satu di barisan musyrikin, satu di barisan muslimin. Berarti cinta kepada manusia tergantung, berkait dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, adalah di antara manusia ada yang mengambil sesuatu selain Allah tetapi mencintainya seperti mencintai Allah. Yani walaupun bagaimanapun tetap dia cintai, dan kemudian dia menghambakan dirinya kepadanya dan dia berdoa kepadanya, sujud kepadanya, ruku kepadanya, dan semua hidupnya untuk dia. Ini namanya ibadah. Allah berfirman dalam ayat lain, wa qul alhamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minad dhulli wa kabbirhu takbira. Katakan alhamdulillah. Katakan segala puji-pujian itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengambil seorang anak, tidak menjadikan seorang anak baginya, dan tidak ada sekutu baginya. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Tidak ada yang bersekutu dengannya dalam kerajaan atau dalam kekuasaannya. Walam yakun lahu waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbira. Dan tidak ada baginya wali. Wali artinya pendukung, penolong. Enggak ada bagi Allah pendukung karena sesuatu kekurangan atau kerendahan. Wa kabbirhu takbira. Maka besarkanlah Allah, muliakanlah Allah. Ikhwanifidina a'azakumullah, berarti kita mendapatkan 4 kalimat. Yang pertama disebut tidak ada bagi Allah samia, yang sama dengannya atau yang sepadan dengannya. Yang kedua, tidak ada bagi Allah kufu, yang sekufu, yang setimbang dengannya. Ketiga, tidak ada bagi Allah nid, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan. Sedangkan yang keempat, syarik, tidak ada bagi Allah syarik, sekutu. Bedanya kalau sekutu adalah yang bersama-sama memiliki. Allah memiliki, ini juga memiliki. Namanya syarik. Kalau ketika kita menyatakan kepada selain Allah, aku meminta rezeki atau aku berdoa kepadamu semoga aku mendapatkan keselamatan, berarti dia menyatakan bahwa ini seperti Allah Subhanahu wa taala, sepadan.
Atau kalau dia mengatakan, oh enggak, saya nggak mengatakan dia sepadan dengan Allah, tidak. Cuma dia ikut andil bersama Allah dalam memiliki alam ini. Berarti apa? Syarik, sekutu. Dua-duanya ditiadakan oleh Allah. Tandingan, sepadan, sama, sekutu, atau bersama-sama memiliki, tidak semua. Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid Al-Ahad. Sendirinya, satu-satunya, la syarika lahu. Tiada sekutu baginya, tidak ada yang bersekutu dalam memiliki alam semesta ini. Kemudian ayat Allah berikutnya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah, semua apa yang di langit dan apa yang di bumi. Bagi dialah seluruh kekuasaan. Bagi Allah lah segala pujian, dan dia ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Yang menentukan pun hanya Allah. Tadi yang memiliki hanya Allah, tidak ada yang ikut memiliki, tidak ada sekutu. Sekarang yang menentukan dalam miliknya, yang menentukan qada wal qadar, dan yang menentukan segala sesuatu Allah sendiri, dan tidak ada yang ikut andil pula. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi, dan maha suci Allah atau maha berkah Allah yang telah menurunkan al-furqan, pembeda yang hak dengan yang batil, membedakan hak dengan batil. Yang telah menurunkan furqan terhadap hamba-Nya, liyakuna lil 'alamin nadhira, agar menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk. Yaitu yang memiliki kekuasaan seluruh apa yang di langit dan di bumi, dan tidak pernah mengambil seorang anak, tidak pernah menjadikan seorang anak. Wa lam yakun lahu syarikun fil mulk, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya. Tidak ada yang bersama-sama menguasai bersama Allah. Wa khalaqa kulla syai'in, dan menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, dan menakdirkannya dengan takdir. Wa qawluhu, dan ayat berikutnya, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidak ada bagi Allah anak. Allah tidak memiliki anak, dan tidak ada bersama Allah ilah lain. Karena disebut dengan ilah, jadi disebutnya dengan semua sebutan, tandingan, sekutu, yang sama, yang sepadan, yang sepupu, ataupun Tuhan lain, tidak ada. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada Tuhan lain, niscaya masing-masing Tuhan akan membanggakan apa yang diciptakannya, akan bersaing dalam penciptaan. Wala'ala ba'duhum 'ala ba'd, dan niscaya sebagian akan merasa tinggi dari sebagian yang lain. Apa jadinya kalau sebagian merasa tinggi dengan yang lain? Niscaya akan terjadi persaingan-persaingan antara Tuhan dengan Tuhan yang lainnya. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah, tidak mungkin ada ilah lain. Enggak mungkin ada yang lebih berkuasa darinya atau ada yang sama. Kalau ada di alam ini dua Tuhan, la fasadata, maka dunia dan langit akan hancur kedua-duanya. Akan hancur kalau ada dua pencipta. Karena dia akan menciptakan begini, menciptakan dingin, ini menciptakan panas. Yang ini ingin menciptakan sesuatu yang sempurna, ini akan menghancurkan. Menurut saya ini saatnya hancur. Jangan, ini saatnya dalam keadaan harus sempurna. Akhirnya akan terjadi kehancuran di seluruh alam. Dan ini secara fitrah dan akal yang sehat akan mengatakan mustahil. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala satu, maha suci Allah dari memiliki tandingan-tandingan. Maha suci Allah dari apa yang mereka gambarkan. Subhanallahi amma yasifun. Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Maka maha berilmu Allah. Allah maha mengetahui yang gaib, dan Allah mengetahui pula yang syahadat, yang nyata dan yang tidak nyata, atau yang tampak ataupun yang tidak tampak, Allah maha tahu. Dan Allah maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Karena semua kesyirikan itu merendahkan Allah, melecehkan, menggambarkan seakan-akan ada yang sama dengan Allah. Ini kurang ajar.
Maka Allah katakan ta'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang disekutukan atau apa-apa yang dikerjakan oleh musyrikin. Tidak mungkin Allah memiliki tandingan, sekutu atau sesuatu yang sepadan. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Fala tadribu lillahi al-amsal. Maka jangan mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Fala tadribu lillahi al-amsal. Maka jangan jadikan bagi Allah permisalan-permisalan. Kalau sudah tidak ada yang sama, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setanding, maka nggak bisa dipermisalkan Allah itu seperti seorang bapak pada anaknya. Tidak sama dengan bapak pada anaknya. Oh, bukankah Allah itu seperti penguasa? Kalau kita mau meminta dari penguasa itu harus melalui perantara orang-orang dekatnya. Allah tidak sama dengan raja-raja yang zalim. Atau menggambarkan Allah demikian, Allah itu tidak. Kecuali kalau dengan qiyasul aula. Qiyasul aula itu lebih. Seperti Rasulullah SAW menggambarkan kepada sahabatnya. Lihat, ibu itu. Seorang ibu yang menangis kehilangan anaknya. Ketika ketemu, dia peluk, dia cium dengan penuh kecintaan. Kalian lihat bagaimana ibu itu pada anaknya. Aku lihat, wahai Rasulullah. Mungkinkah ibu tadi melemparkan anaknya ke dalam neraka, ke dalam api? Oh, tidak mungkin ya Rasulullah. Allah lebih sayang, lebih cinta pada hamba-hambanya, lebih daripada ibu itu pada anaknya. Ini namanya apa? Qiyasul aula. Bukan menyamakan dengan ibu itu, tetapi menyatakan Allah lebih daripada itu. Seperti ketika Rasulullah menggambarkan seorang yang dalam keadaan kehilangan untanya. Sedangkan di atas untanya ada perbekalannya. Sedangkan ini di padang pasir di tengah-tengahnya yang tanpa perbekalan dia akan mati. Kemudian unta itu hilang ketika dia tertidur. Bangun kehilangan untanya, dia lari sana kemari dan kemudian dia putus asa, pasti saya akan mati di tengah-tengah padang pasir. Maka dia tertidur, menghindarkan ini, nunggu mati. Tiba-tiba ketika dia sadar dari tidurnya, dia buka matanya, dia lihat untanya sudah di hadapannya, dengan kemudian perbekalannya masih lengkap di atasnya. Maka dia gembira, dia mengatakan, Ya Allah, Engkau hambaku, akulah Rabbmu. Terbalik dia mengucapkan karena gembiranya, menyatakan Engkau hambaku, aku adalah Rabbmu. Maksudnya mau mengatakan aku hambamu, Engkau lah memang pemeliharaan. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih gembira terhadap taubat hambanya lebih daripada orang tadi terhadap untanya. Jadi kalau ada hambanya tiba-tiba bertaubat, Allah gembira lebih daripada gembiranya orang tadi ketika menemukan untanya. Ini qiyasul aula. Tetapi kalau disamakan tidak bisa. Allah seperti bapak, Allah seperti tidak bisa. Maka Allah katakan fala tadribu lillahi al-amsal. Maka jangan menjadikan bagi Allah permisalan-permisalan. Berarti tidak ada yang sama dan tidak ada yang semisal. Itu maknanya. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pengetahuan, ilmu. Allah maha luas ilmunya, sedangkan kalian enggak ngerti, kata Allah. Kalian tidak paham. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ayat berikutnya kata Allah, Qul innama harrama rabbi al-fawahish. Katakan, sesungguhnya, katakan perintah kepada nabinya. Katakan wahai nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan bagiku fawahish, kejelekan-kejelekan, fahisyah, dosa-dosa. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Wal ithma wal baghya, dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman tanpa kebenaran. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan yang diharamkan juga adalah engkau menyekutukan Allah yang Allah tidak pernah memberikan kepadanya sultan, tidak pernah memberikan kekuasaan kepadanya. Ini syirik. Maka yang diharamkan termasuk syirik. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan yang terakhir, engkau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu.
Berarti apa yang diharamkan? Yang diharamkan fahisyah. Dosa-dosa atau kemaksiatan-kemaksiatan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Kemudian al-itsm, dosa-dosa yang lebih besar dari itu. Wal baghya, kedoliman-kedoliman tambah besar lagi, kedoliman-kedoliman tanpa kebenaran, dan yang lebih besar lagi adalah syirik. Dan yang lebih besar dari syirik adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim menyatakan ini menunjukkan bahwa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu lebih besar dari syirik. Dosa. Apa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu? Artinya dia mengucapkan sesuatu kekufuran, kesesatan, penyimpangan, tapi mengatakan ini kata Allah. Ini lebih jahat. Ini lebih besar dosanya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Fa'budhu. Kita lihat syarahnya. Dari Syekh Muhammad Shalih Harras satu persatu. Jadi tadi hanya diterangkan secara ringkas. Kemudian disyarahkan, dijelaskan satu persatu ayat tadi. Pertama, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Beribadalah kepada Allah dan istabir. Istabir berbeda dengan isbir. Kalau isbir, sabarlah. Kalau istabir adalah terus-meneruslah dalam keadaan kamu di atas amalan itu tadi. Itu namanya istabir. Jadi sabar di atas satu perbuatan dan jangan berhenti. Kalau seorang yang dizalimi sabar, ini isbir. Tetapi kalau engkau berbuat sesuatu yang baik, teruslah begitu. Jangan kau berhenti. Ini namanya istabir. Sabar di atas satu perbuatan, jangan tinggalkan. Wastabir li'ibadatihi. Tadammatat hadhihi al-ayat al-karimah jumlah min sifati as-salud. Nah, di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinafikan daripadanya. Sifat tandingan dinafikan, yang sepadan dinafikan, tandingan-tandingan dinafikan. Wa hiya nafyus sami wal kufi wan niddi wal waladi wasyarik wal wali min ad-dulli wa hajah kama tadammanat ba'd sifatil itsbat. Berarti ayat-ayat ini adalah mensifati Allah dengan meniadakan sifat-sifat jelek. Jadi sudah pernah kita bahas di awal bahwa mengenali Allah itu dengan menafikan dan mengisbatkan. Mengenali Allah dengan sifat-sifat yang memang harus diimani pada Allah SWT. Dan dengan menerangkan sifat-sifat yang tidak ada bagi Allah, yang tidak pantas bagi Allah SWT. Maka ayat-ayat ini semuanya adalah menerangkan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Maka dinafikan dalam ayat tadi as-sami, tidak ada yang sama dengannya. Wal kufu, tidak ada yang sekufu dengannya. Wan nid, tidak ada tandingan. Wal walad, tidak ada anak baginya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Syirik, tidak ada sekutu baginya. Wal wali, tidak ada pendukung, pembela. Minadzul wa hajah, karena lemah, butuh bantuan kekuatan, atau karena dia fakir, butuh bantuan harta. Tidak. Allah tidak memiliki wali. Kama tadammanat ba'd sifatil itsbat. Dan terkandung pula dalam ayat-ayat ini sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti al-mulk, kerajaan, kekuasaan, al-hamd, pujian, al-qudrah, kekuasaan, al-kibriya, kesombongan, wat-tabar, yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki kebaikan yang sangat banyak. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau melihat bagi Allah samiyya? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ayat ini, qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, hal ta'lamu lahu samiyya artinya adalah nadhiran istahaqqa mithla ismihi. Makna sebenarnya dari samiyya adalah yang nadhiran, yang semirip dengannya, yang berhak untuk mendapatkan nama seperti nama Allah. Jadi senama, tidak ada yang memiliki kemiripan kemudian pantas dinamakan seperti nama-nama Allah, tidak ada. Wa yuqal masamiyan yusamihi, seperti dikatakan dalam bahasa Arab, masami adalah sesuatu yang mirip. Misalnya suatu barang-barang dikumpulkan, kemudian dikumpulkan yang sama.
Maka setelah dikumpulkan yang mirip dikatakan hadhihi masami lihada. Ini semua adalah yang mirip dengan ini. Demikian pula disebutkan yusamihi hada, yusami hada. Ini mirip dengan ini. Yani ma yurwa an Ibnu Abbas, bagaimana diriwayatkan makna ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Hal ta'lamu lahu samiyya ay mathalan aw syabihan. Kata Ibnu Abbas, maknanya samiyan adalah mathilan, yang semirip dengannya. Atau dikatakan dengan kalimat yang syabihan. Syabihan artinya mirip. Mathil yang sama, syabih yang mirip. Wal istifham fil ayat inkari. Sedangkan istifhamnya, pertanyaannya adalah pertanyaan ingkari, tidak butuh jawaban. Tetapi maknanya adalah pernyataan. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu melihat, apakah kamu mengetahui ada yang sama dengannya, ada yang mirip dengannya, ada yang pantas dinamai dengan nama-nama Allah? Ya, ini bukan pertanyaan, tetapi menunjukkan tidak adanya. Maknanya, ma'nahu an-nafi, penafian. Ay la ta'lam lahu samiyya. Berarti maknanya adalah pernyataan tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang semirip dengan Allah. Kemudian ayat yang selanjutnya, lam yakun lahu kufuwan ahad, maka yang murad, yang dimaukan dengannya adalah al-mukafi al-musawi, yang sama, semirip, sekufu. Fahadil ayat tanfi anhu subhanahu wa ta'ala an-nadhir. Berarti ayat ini semakna dengan ayat sebelumnya, yaitu menafikan apa yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang semirip dengan Allah, min kulli wajhin, dari sisi apapun. Lianna ahad, karena kalimat ahad waqa nakiratan fi siyaqin nafi. Ahad itu dalam keadaan disebutkan nakirah dalam penafian. Sedangkan nakirah dalam penafian yaqtadil umum, menunjukkan hukum umum. Ini dalam kaidah usul. Kalau disebutkan dengan dalam bentuk nakirah itu tidak jelas. Bukan ta'yin, fulan wa fulan, tetapi seseorang. Apalagi penafian, tidak ada seorang pun. Artinya tidak ada siapa? Artinya tidak ada Muhammad atau tidak ada Ahmad? Atau tidak ada siapapun? Tidak ada siapapun. Kalau seorang pun artinya siapapun itu, apakah Muhammad atau Ahmad atau siapapun, tidak ada sama sekali. Tetapi kalau menyatakan nggak ada, bisa jadi ada Muhammad. Atau kita mengatakan tidak ada orang, bisa jadi ada bukan orang di situ. Apakah jin atau binatang? Tetapi kalau dikatakan bagi oleh Allah ahad, sesuatu pun, berarti alam, umum, apapun tidak ada. Ini namanya umum. Wa qad taqaddama al-kalam ala tafsir surat al-Ikhlas, dan alhamdulillah sudah lewat tafsir surat al-Ikhlas pada babnya waktu itu. Fal yarji' ilaiha, maka hendaklah kembali kepadanya. Ini merujuk kembali kepada rekaman-rekaman yang lalu tentang masalah suratul Ikhlas. Ayat berikutnya adalah fala taj'alu lillahi andada. Jangan jadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Fal andad jam'u nid. Andad adalah bentuk jamak dari nid. Wa ma'nahu kama qil, maknanya sebagaimana dikatakan, nadhirul munawi, yang sama tetapi yang menandingi. Ada perbedaan dengan yang tadi, dengan sami dan mathil. Di sini ada makna munawi, menandingi. Wa yuqal laisa lillahi niddan wala dhidd. Wal murad nafyu ma yukafi'uhu wa yunawi'uhu. Dikatakan tidak ada bagi Allah nid dan tidak ada pula dhidd. Dhidd itu lawan, nid itu yang di pihaknya. Jadi kalau nid itu sebanding dalam artian dia sama dengan ini di dalam persaingan. Dalam persaingan ini banding. Kalau ini bicara bahasa ya, bukan bicara tentang Allah dipermisalkan dengan makhluk, bukan. Tapi bicara bahasa. Bahasa Arab kalimat nid adalah seperti seseorang berjalan bersama-sama. Ada dua orang yang kekuatannya, apanya, semuanya sama. Sehingga berjalan pun sama, kekuatannya sama. Maka dikatakan ada nid pula. Ini nidnya.
Karena sebanding dia, seteru. Mungkin beda. Semua akan kita bandingkan sekarang dengan zid. Itu nid. Kalau zid itu lawannya. Orang ini melawan ini, berantem begitu. Tapi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Ini baru zid namanya. Sebanding juga. Berarti nid dan zid itu kalau nid bersama-sama, kalau zid ketika berlawanan. Maka kalau seteru barangkali kalau berlawanan. Nah, maka itu dikatakan dua-duanya tidak ada bagi Allah. Yang menyaingi tidak ada, yang melawan juga tidak ada. Yang melawan dalam artian setimbang dalam perlawanannya tidak ada. Maka dikatakan di sini bagi Allah la nidda wa la didda. Dan yang dimaukan tentunya seperti yang di atas, tidak ada yang sepadan dengannya, tidak ada yang setanding dengannya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian dalam keadaan mengetahui. Yani waqa'at halan minal waw. Dia terjadi dalam keadaan fi mahalli nasbin hal. Dia tempatnya di tempat nasab sebagai hal. Hal itu artinya keadaan. Jangan kalian mengambil sekutu dalam keadaan kalian tahu. Yani bahasa Indonesia harus ditambah kalimat dalam keadaan. Bahasa Arab tidak perlu pakai dalam keadaan. Dengan siaknya, dengan bentuknya sudah diketahui kalau ini adalah hal. Hal itu maknanya adalah dalam keadaan. Ai fi taj'alu wala taj'alu wa antum ta'lamun. Nah, wal ma'na idza kuntum ta'lamuna anna Allah huwa wahdah alladhi khalaqakum wa razaqakum. Kalau kalian sudah mengerti bahwa Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberi rezeki kalian, maka kenapa kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah? Wa anna hadhihi al-ilahiyah, hadhihi al-alihah allati ja'altumuha lahu nurara wa amthalan wa sawaitumuha bihi istahaqqal ibadah la takhluq syai'a. Maka semua yang kalian anggap sebagai Tuhan-Tuhan, yang kalian jadikan sebagai tandingan, yang mirip dengan Allah, yang sepadan dengan Allah, sawaitumuha, kalian samakan dengan Allah dalam masalah hak ibadah, itu semua la takhluqu syai'a, tidak menciptakan apapun. Ada orang sedang berdoa pada kuburan. Kita tanya, ini kuburan sudah menciptakan apa? Oh enggak, bukan maksud saya. Apa kamu samakan kuburan ini dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Dia tidak menciptakan apapun. Berarti semua musyrikin sesungguhnya hati kecilnya tahu bahwa berhala-berhala yang tidak sama dengan Allah SWT. Maka Allah katakan wa antum ta'lamun. Padahal kalian tahu bahwa berhala-berhala kalian tidak sama dengan Allah SWT. Kalian tahu berhala itu tidak sama, tetapi kenapa disamakan dalam hal ibadah? Kenapa beribadahnya kepada berhala sebagaimana beribadah pada Allah? Bal hiya makhluqah. Bahkan tandingan-tandingan tadi semuanya makhluk. La tamliku lakum darran wala naf'a. Tidak memiliki madarat, tidak memiliki manfaat. Kalau kamu tidak bayar sesajen ke tempat keramat, kamu nggak akan dapat madarat dari dia. Dan kalau kamu memberikannya dengan rajin, juga kamu nggak dapatkan keuntungan apa-apa. Semua yang terjadi bukan takdir dari tempat keramat tadi, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan dan menentukan. Wa afriduhu subhanahu. Maka esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Fatruku ibadatahum, tinggalkanlah peribadatan pada selain Allah. Afriduhu, dan esakanlah Allah. Sendirikanlah Allah dalam ibadah dan pengagungan. Wallahu taala a'lam. نسأل الله التوفيق والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب